Sebenarnya tidak religius itu masalah nggak sih? Menurut saya kok enggak ya. Tidak pernah berdoa sembahyang, tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah ke rumah ibadah, menurut saya enggak masalah. Yang penting jangan melanggar hukum, yang penting jangan menzolimi orang lain, yang penting bisa berbuat baik kepada sesama, bermanfaat untuk sesama, menjunjung tinggi kemanusiaan, tidak mendiskriminasi umat agama lain, tidak merusak rumah ibadah umat agama lain, tidak mengganggu ibadah umat agama lain. Itu yang penting. Nah kalau religius kan ya nggak apa-apa, oh boleh. Religius ya baik kok, bukannya nggak baik. Tapi jangan sampai religius terus jadi fanatik, terus jadi dogmatis, terus menganggap agamanya paling benar, yang lain salah, terus sering mendiskriminasi umat agama lain, terus sering atau pernah merusak rumah ibadah umat agama lain, mengganggu ibadah umat agama lain. Ya kalau gitu ya ngapain religius, ya kan? Tapi ginilah, mau gimana pun ya terserah masing-masing, ya kan? Bahwa ada yang tidak religius dan hidupnya baik-baik saja, banyak sekali. Tapi ada yang religius, hidupnya murah-marit, ya banyak juga. Ya ini kenyataan hidup yang kita harus akui dan harus mau dengar. Ya jadi nggak setuju nggak apa-apa bahwa orang tidak religius kok bisa boleh, nggak boleh itu. Loh orang tidak religius nggak apa-apa, boleh kita dengar, tapi tidak harus disetujui kok, tidak harus diiyakan, ya kan? Cukup didengar saja, nggak setuju ya nggak masalah. Seperti halnya kalau saya dengar orang, wah religius sekali, dogmatis sekali, sering berdoa, sering baca kitab suci, sering ke rumah ibadah, saya nggak setuju, tapi ya nggak apa-apa, yang mau jalan nggak apa-apa. Tapi kalau saya ditanya, nggak setuju buat apa? Habis-habisin waktu, lebih baik waktunya untuk berbuat kemanusiaan, ritual sosial, berbuat kebaikan kepada sesama di luar, daripada cuma berdoa, baca kitab suci, ke rumah ibadah. Tapi kalau yang mau tetap melakukan itu, dan itu dianggap baik, religius, monggo, boleh. Tapi saya nggak setuju. Selamat malam, dan kita udah lama ya, Pak Agit maksudnya, Pak Agit ini udah lama gitu nggak mereaksi video-videonya Pak Halim ya. Paling nggak tuh biasanya 4-5 hari sekali gitu Pak Agit reaksi. Ya, tadi kita telah tonton bersama gitu, isinya adalah religius itu penting nggak sih, kayak gitulah ya. Dan di sini Pak Halim menceritakan gitu kalau religius itu sebetulnya nggak masalah gitu kalau nggak religius ya. Yang penting, nah, yang penting melakukan amalan-amalan baik ya, kemudian menghormati sesama, tidak mengganggu agama lain beribadah, bla 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 ya, banyaklah poin-poinnya. Nah, konteks poin-poin ini kalau menurut Pak Git ya, itu adalah tujuan dari religius gitu. Jadi religius ini itu bukan sebuah tujuan. Jadi religius ini adalah sebagai sarana, katakanlah media gitu ya. Kalau kita menjadi religius, tujuannya adalah ibadah atau ritual sosial yang membantu sesama, kalau melihat orang susah dibantu gitu ya. Yang dimaksud Pak Halim ini nggak religius, nggak apa-apa. Religius ya boleh, bebas-bebas saja, artinya apapun yang dilakukan orang itu, mau religius atau tidak, tujuannya adalah sama ya, yaitu tentang kebaikan ya, tentang ritual-ritual sosial. Ritual sosial apa ya, seperti tadi yang sudah dibahas lah, konteksnya seperti itu. Jadi Pak Agit nggak ingin lagi, tapi konteks pembahasan Pak Agit di sini adalah yang dibahas Pak Halim tadi. Setuju mau setuju ya nggak apa-apa, nggak setuju ya nggak apa-apa, ya itu sebetulnya adalah konteks religius. Artinya saling menghormati pendapat orang lain, ini adalah salah satu tujuan dari religius. Jadi diputar-putar lah sama Pak Halim itu ya, putar-putar, jadi malah kelihatan orang bingung, tapi sebetulnya nggak bingung kalau kita tahu tujuan dari religius itu apa gitu. Katakanlah kalau di agama Islam itu sholat, kemudian di agama Kristen itu pergi ke gereja gitu ya, kemudian di agama Hindu itu sembahyang ya. Pak Git lihatnya sih Pak agama Hindu itu ya kadang sembahyang di rumah juga, atau kadang ke pura gitu ya. Kalau di Bali itu Hindunya pura gitu ya. Nah ini bebas-bebas aja, misalnya konghucu ke kuil,
bebas-bebas aja, mau baca kitab suci, mau apapun lah yang sifatnya religi. Mungkin yang dimaksud Pak Halim di sini adalah religi melakukan ritual-ritual agama. Itu loh mungkin jadinya. Sebagai contoh ya teman-teman ya, kita cek coba negara-negara yang aman di dunia ya. Dari Islandia, Irlandia, Swiss, kemudian Selandia Baru, termasuk tetangga kita Singapura. Ini negara-negara aman ya. Negara-negara aman berarti kan tertib ya, tidak melanggar hukum dan lain-lain. Apa yang dilakukan atau dianjurkan oleh negara itu tidak banyak dilanggar di situ. Ini negara-negara yang tidak religius ya. Negara-negara tidak religius tapi negaranya bisa aman nyaman. Dan menurut survei negara yang tidak aman, kita cek pertama Yaman, kemudian Sudan Selatan ya. Di situ juga ada Somalia, di situ ada Afghanistan. Jadi termasuk negara-negara yang religius gitu. Tapi kok tidak aman gitu. Berarti kereligiusannya tadi tidak sampai ke tujuannya. Jadi cuma sekedar ritual, tapi ibadah sosialnya yang menghormati sesama, apa itu semuanya nggak dikerjakan. Cuma ritual aja. Yang kalau menurut Pak Git dalam melakukan ritual ini agama ya, kalau kita fanatik banget tuh akhirnya egois timbul di situ. Egois timbul artinya ini adalah yang paling benar adalah kita. Ini bukan satu agama aja ya maksudnya. Satu agama sama satu agama lain tuh suka membandingkan, oh di sini salah, ini aku yang benar, nanti di sini salah, ini yang benar gitu. Ini saling bantah-bantah antar agama tuh sering pagi lihat di konten-konten itu ya, seperti Islam menjelekkan Kristen, Kristen menjelekkan Islam ya. Ini karena konteksnya konteks konten-konten yang di Indonesia itu sering banget tuh Pak Git lihat itu. Malah ada yang saling membuli gitu. Aduh, ini ayat ini begini bunyinya maksudnya. Tafsir mereka kan tafsir sendiri-sendiri. Dan itu sebetulnya Pak Git nggak penting banget lah hal-hal itu dipermasalahkan. Agamaku yang parigelar, kamu salah. Ayat ini, ayat itu nggak begitu penting. Yang penting adalah hasil dari kereligiusan tadi, yaitu menghormati sesama, menolong sesama, yaitu tujuan dari kereligiusan. Kalau sampai ada orang yang mengaku religius, ya, terus mereka memperdebatkan agama sebetulnya, ini orang-orang yang tidak religius sebetulnya. Ini orang-orang yang religius dalam katakan melakukan ritual agama, tapi religiusnya nggak sampai ke hati. Sebetulnya kan nggak perlu saling melukai dengan mengatakan kita paling benar, kamu salah gitu ya. Itu melukai hati orang lain. Kalau di Indonesia hal ini banyak terjadi perselisihan itu antara agama gitu ya. Antara agama itu ya Islam sama Kristen ya. Oh Pak Git dah lupakanlah gitu, kayak gitu-gitu tuh nggak penting banget gitu kan. Membahas kitab ini, kitab itu, mencari kesalahan kitab ini, mencari kesalahan kitab itu kan nggak perlu banget ya. Ini banyak sekali. Perdebatan itu ya bukan hanya terjadi antara beda agama. Dalam satu agama pun saling berdebat gitu ya. Menyatakan soalnya agama ini mau tidak mau ya, itu terjadi perpecahan, ada sekte-sektenya. Kalau Pak Agit ambil konteks dalam hal ini, katakanlah yang di Indonesia ya, karena banyak kan Islam dengan Kristen gitu ya. Pak Agit ambil comotlah satu hadis gitu ya untuk menjelaskan hal ini, yang artinya Islam itu menjadi 73 golongan, kemudian Nasrani itu menjadi 72 golongan, yang artinya memang sudah terpecah belah dalam internalnya mereka sendiri. Nggak usah lah yang inilah, yang beda sekte. Ya kalau beda sekte kan jelas ya. Di Somalia itu ya termasuk negara yang tidak aman ya. Di Somalia itu Wahabi sama Wahabi, di situ cuma satu sekte di Somalia itu Wahabi. Tapi ya berantem juga ya karena urusannya politik ya. Urusannya politik tetap dicari-cari kesalahan. Yang udah satu agama, satu sekte, masih berantem juga. Oke teman-teman, kita bahas aja ya, artinya penjelasan atau ceramahnya Pak Halim lah katakan, apakah religius penting atau tidak, ya memang Pagi setuju aja kalau itu tidak penting. Karena tujuan dari kereligiusan ini adalah akhirnya itu ada apa yang disebutkan tadi, menghormati sesama,
menolong sesama, menghargai sesama, kemudian tidak menyakiti, ya banyaklah kalau poin-poinnya disebut gitu ya. Jadi tujuan utama dari kereligiusan itu adalah tadi, yaitu ibadah atau ritual sosial. Kalau ritual sosial ini tidak terjadi, ya, tidak sampai ke tujuan, terus di situ di tempat ya. Terus dengan kereligiusan yang menurut Pak Git adalah keegoisan terdapat di situ, dan fanatisme, kemudian dogmatis. Nah, itu lihat aja ciri-cirinya, pasti begitu. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.